Mari Bapak Ibu, saya akan langsung saja share screen ya tentang apa yang akan saya sampaikan pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu, sudah tampak di layar ya slide kita yang pertama yang sama-sama kita akan renungkan. Nah, di Lukas pasal 16 ayat 13 ya, di situ dikatakan seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Ya, saya ulangi lagi Bapak Ibu, ini di Lukas pasal 16 ayat yang ke-13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ya Bapak Ibu, ya tema kita masih soal hal uang. Jadi begini Bapak Ibu, kalau kita tidak terlalu banyak mengetahui kebenaran tentang uang, ya apalagi di dalam firman Tuhan, maka Bapak Ibu ketika kita menghadapi masalah keuangan, kita bisa dengan mudah dikalahkan oleh kuasa gelap. Nah Bapak Ibu, setan itu pada dasarnya tidak suka Bapak Ibu punya uang yang lebih. Ya, kalau bisa Bapak Ibu kekurangan uang, itu yang sangat dia inginkan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ketika Bapak Ibu punya uang, maka Bapak Ibu akan menggunakan uang itu bukan hanya untuk memenuhkan kebutuhan hidup, tapi juga untuk menghancurkan semua pekerjaan setan-setan ya, minimal itu yang ada di sekitar Bapak Ibu sekalian. Ya, saya sudah sampaikan soal ini dalam pertemuan-pertemuan yang lalu. Nah, Bapak Ibu, di sini ada kebenaran yang perlu kita tahu sehubungan dengan hal uang dan juga mamon. Tapi saya akan khusus pada hal uang. Memang konteks dari ayat ini Bapak Ibu itu adalah mamon ya, sepintas bukan soal uang. Karena di sini Tuhan Yesus menyebutkan bahwa kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Tapi Bapak Ibu, di dalam kebenaran atau apa yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam ayat ini, itu di dalamnya ada soal uang. Nah, nanti saya akan jelaskan. Bapak Ibu, yang perlu kita tahu pertama, hal pertama yaitu adalah seorang hamba itu pada dasarnya tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Ya, ini sebenarnya maksudnya begini Bapak Ibu, ayat ini. Setiap manusia, perhatikan baik Bapak Ibu, setiap manusia yang diciptakan Tuhan itu tidak diberi kemampuan mempunyai dua tuan. Ya, saya ulangi lagi. Pada waktu Tuhan Yesus mengatakan kalimat-kalimat ini, dia sebenarnya sedang memberikan sebuah pengetahuan sekaligus kebenaran bahwa setiap orang di dunia ini itu tidak diberi kemampuan oleh Tuhan atau tidak diciptakan oleh Tuhan dengan kemampuan mempunyai dua tuan. Jadi kalau seandainya di dalam hati seseorang itu ada dua tuan, maka yang terjadi habis itu adalah secara alamiah orangnya itu akan membenci pemimpin yang satu dan akan mengasihi pemimpin yang lain. Jadi itu secara otomatis, kalau istilah anak muda sekarang auto gitu ya. Jadi kalau punya dua tuan, maka auto dia akan milih salah satu. Jadi itu sudah secara alamiah akan begitu. Baik itu cepat atau lambat. Kenapa? Karena manusia itu nggak punya kemampuan punya dua tuan. Nah, sebagai contoh, misalnya saya akan kasih contoh saja secara sederhana ya. Di dalam rumah tangga, Tuhan itu menetapkan bahwa pemimpin dalam sebuah rumah tangga itu adalah kepala rumah tangga, yaitu bapaknya, suaminya. Nah, kalau seandainya kemudian di dalam jalannya keluarga, sebuah keluarga, itu kemudian istri juga akan berusaha tanpa sadar, mungkin berusaha juga memimpin keluarga itu, maka yang terjadi habis itu akan ada chaos, kekacauan.
Kenapa? Kemudian anak itu akan ngelihat, lah ini kok ada dua pemimpin. Ya, mereka akan bingung. Pertama akan bingung, kedua secara alamiah mereka akan memilih mana yang akan mereka taati dan mana yang tidak. Jadi begini Bapak Ibu, baik itu di dalam sebuah keluarga maupun di dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah kantor, dalam sebuah organisasi atau sebuah komunitas, itu jangan sampai ada dua tuan. Karena akibatnya nanti akan secara otomatis orang-orang yang dipimpin itu pasti akan mengasihi yang satu dan membenci yang lain, atau akan taat kepada yang satu dan tidak taat kepada yang lain. Ya, yang terjadi yang terjadi kalau keadaannya seperti itu, akan ada kekacauan di dalamnya. Hal ini sekali lagi saya mau sampaikan, kenapa bisa terjadi? Karena memang manusia itu tidak diciptakan punya dua tuan. Nah, kita lihat slide berikut. Ya, jadi sebelum saya lebih lanjut, Bapak Ibu pahami dulu bahwa setiap orang itu punya kemampuan hanya punya satu Tuhan, ya, bukan dua Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu di ayat ini Tuhan Yesus memberikan keterangan bahwa kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Harus milih salah satu. Ya, harus milih Yesus, ya, atau Mamon, Tuhan atau Mamon. Nggak bisa dua-duanya. Jadi kalau Bapak Ibu nih tanpa sadar itu menempatkan dua tuan di dalam hati, maka yang terjadi pasti Bapak Ibu itu secara alamiah akan milih salah satu. Jadi nggak bisa ada dua tuan di dalam hati seseorang. Dan Tuhan Yesus itu memberikan sebuah perintah, memberikan sebuah kebenaran, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jadi harus milih salah satu. Nah, Bapak Ibu mungkin ingat bahwa minggu lalu saya sempat sampaikan soal menceraikan uang. Perceraian yang dikehendaki Tuhan itu adalah perceraian dengan uang. Kenapa bisa begitu Bapak Ibu? Karena kalau kita tidak melakukan hal itu, maka yang terjadi Bapak Ibu itu sadar atau tidak, itu akan menempatkan pesaing Tuhan di dalam hati kita. Jadi ada Tuhan yang lain selain Yesus. Nah, ini masalah Bapak Ibu. Yang terjadi setelah itu, pasti kita akan lebih memilih uang daripada Tuhan. Ya, saya mau sedikit perdalam soal yang bagian ini Bapak Ibu. Kalau di dalam hati kita, entah itu sadar atau tidak, kita menempatkan Tuhan dan uang di dalam hati, ya, maka selanjutnya yang terjadi Bapak Ibu itu pasti akan milih salah satu, dan masalahnya kecenderungannya itu akan lebih memilih Mamon, dalam hal konteks hari ini adalah uang, daripada Tuhan, dan akhirnya kita akan dipertuan oleh uang. Tidak akan terjadi kita akan mendudukkan setara uang dan Tuhan. Itu tidak akan terjadi Bapak Ibu. Yang terjadi adalah kita menempatkan atau mendudukkan siapa yang jadi Tuhan kita, itu pasti hanya salah satu. Dan kalau ada mamon atau uang di dalam hati kita, kebanyakan manusia itu akan cenderung milih uang daripada Tuhan. Dan itu yang terjadi Bapak Ibu. Nah, saya pernah sampaikan di salah satu webinar kita, ya, webinarnya Hikmat Ministry, saya sampaikan bahwa berhala terakhir di akhir zaman itu uang. Ya, saya mau tegaskan Bapak Ibu, bukan mamon ya. Perhatikan baik. Walau Tuhan Yesus di dalam ayat tadi itu mengatakan kita tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mamon, walaupun Tuhan Yesus itu menyatakan seperti itu, tapi yang akan menjadi berhala yang terakhir di dalam hati semua manusia, atau banyak manusia maksud saya, di dunia ini, itu adalah uang.
bukan mamon secara keseluruhan, tapi uang. Uang adalah berhala yang terakhir di akhir zaman. Pak, Bapak kok bisa yakin seperti itu? Karena nanti tanda antikris itu akan berhubungan dengan uang. Bapak Ibu bisa mengerti maksud saya? Ya, jadi kalau kita ini, Bapak Ibu, itu sudah tanpa sadar menjadikan uang menjadi tuan kita yang nomor satu. Saya mau beritahu begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tertinggal di masa antikris, maka Bapak Ibu itu akan rela untuk menerima tanda antikris. Orang yang cinta uang dan menjadikan uang sebagai tuannya, itu akan dengan mudah menggunakan tanda antikris. Itu sebabnya saya sampaikan Bapak Ibu bahwa berhala yang terakhir itu bukan mamon, tetapi uang. Nah Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah merasakan, kita ini baru beberapa kali belajar tentang uang, ya mungkin sudah merasakan ya, ada tekanan yang lebih berat. Saya jujur aja, saya merasakan tekanan yang lebih berat, serangan yang lebih berat sejak saya ngomong soal duit, soal uang. Gangguannya lebih kuat, serangannya lebih kuat waktu saya mulai ngomong soal uang. Kenapa Bapak Ibu? Sebenarnya sederhana saja. Ini masalahnya memang sudah mendekati masa antikris. Dan sekarang pekerjaan setan-setan yang berhubungan dengan uang itu sedang meningkat luar biasa. Ya, jadi pelajaran-pelajaran tentang uang yang saya sampaikan itu bukan hanya soal supaya Bapak Ibu mendapatkan terobosan, tetapi juga Bapak Ibu itu aman. Ya, Bapak Ibu itu bisa lepas dari hal uang. Ya, dalam pengertian itu tidak menjadikan uang sebagai tuan. Ya, jadi Bapak Ibu akan lebih menghormati Tuhan dan Bapak Ibu bisa terangkat nanti pada waktu masa pengangkatan. Dan hal yang lain itu sebenarnya bonus. Bapak Ibu akan mengalami terobosan keuangan. Jadi saya mau ingatkan begini Bapak Ibu, yang namanya terobosan keuangan itu sebenarnya bonus. Sebenarnya itu dampak saja. Ya, dampak dari apa? Dari kita menjadikan Tuhan sebagai tuan. Ya, bukan uang yang jadi tuan. Nah, kalau kita sudah sampai pada titik seperti itu, Bapak Ibu, justru Bapak Ibu akan lebih mudah mengalami terobosan keuangan. Bapak Ibu akan lebih mudah menikmati berkat-berkat Tuhan. Bahkan berkat Tuhan yang mengalir dalam hidup Bapak Ibu itu akan terus mengalami peningkatan. Baik Bapak Ibu, mari kita perhatikan slide yang berikut. Saya akan masuk soal mamon sedikit ya, dan uang. Bapak Ibu, kata mamon itu di dalam bahasa Yunaninya, yaitu bahasa asli dari Perjanjian Baru, itu adalah mamonas. Artinya sebenarnya kekayaan. Kalau ada yang bilang, hamba Tuhan yang bilang bahwa mamon itu artinya uang, itu sebenarnya salah Bapak Ibu. Arti yang benar dari kata mamon itu adalah kekayaan. Kekayaan yang dimaksud Alkitab di sini itu adalah segala sesuatu yang ada pada kita. Ya, saya ulangi lagi Bapak Ibu ya, yang dimaksud kekayaan versi Alkitab itu adalah segala sesuatu yang ada pada kita. Apa saja? Jadi kalau dikatakan kita punya kekayaan, itu bukan berarti kemudian kita, oh pasti orang kaya ya Pak. Bukan. Bahkan orang miskin pun itu punya mamon. Setiap orang di dunia ini punya mamon. Jadi jangan ditafsirkan bahwa orang yang kaya itu yang punya mamon Pak. Orang miskin nggak punya mamon. Itu salah Bapak Ibu. Pengertian mamon di sini adalah segala sesuatu yang ada pada kita. Bahkan Bapak Ibu, anak kita itu mamonnya kita.
Ya, istri kita, para suami nih ya, istri kita itu mamonnya kita. Nah, para istri, suami itu mamonnya para istri. Rumah yang ada pada kita itu mamonnya kita. Di dalam pengertian mamon, di dalamnya itu ada uang juga. Jadi sebenarnya cakupannya yang namanya mamon itu ada uang, ada keluarga, dan juga harta benda. Ya, harta benda itu ya semua punya kita, milik kita. Ya, bahkan sekalipun misalnya, Pak, saya nggak punya rumah, berarti saya nggak punya mamon. Oh, bukan itu. Kalau Bapak Ibu punya motor, sepeda motor, ya Bapak Ibu punya mamon. Nah, jadi apa saja yang ada pada kita itu adalah kategori yang disebut sebagai mamon. Nah, Bapak Ibu, yang saya mau tekankan di sini adalah uang itu hanya salah satu bentuk dari mamon. Ya, jadi bukan mamon sama dengan uang. Uang itu hanya salah satu bentuk dari mamon. Nah, cuman begini Bapak Ibu, yang namanya uang itu punya keistimewaan dibanding dengan mamon yang lain. Uang itu punya kelebihan. Kelebihannya apa Bapak Ibu? Uang punya kemampuan untuk membeli jenis mamon yang lain. Saya ulangi lagi Bapak Ibu ya, uang itu hanya salah satu bentuk mamon. Betul ya? Kemudian uang itu punya kemampuan bisa dipakai untuk membeli mamon-mamon yang lain, jenis mamon yang lain. Ya, dengan uang kita bisa beli barang-barang, kebutuhan apapun ya yang menjadi kategori dari mamon juga. Nah, itu kelebihan dari uang Bapak Ibu. Kita tidak bisa beli uang, tetapi dengan uang kita bisa beli segala bentuk dari mamon yang lain. Itu sebabnya Bapak Ibu, orang itu sangat menyukai uang. Kenapa? Ya karena salah satu kelebihan dari uang, yaitu mampu membeli jenis mamon yang lain, baik itu dalam kategori kebutuhan maupun kesenangan hidup. Nah, baik Bapak Ibu, saya akan lanjutkan di sini. Jadi kelebihan dari uang itu membuat orang jadi sangat suka dengan uang. Nah, kalau Bapak Ibu sekali lagi kita lihat ya ayat yang tadi soal yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, bahwa kita ini tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Bahkan secara otomatis orang itu kalau punya dua tuan itu akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Kalau ada uang, ya posisinya sama kedudukannya dengan Tuhan Yesus di dalam hati kita, entah itu kita sadar atau tidak, kita menempatkannya seperti itu, maka yang terjadi Bapak Ibu akan secara otomatis memilih salah satu. Masalahnya manusia itu cenderung lebih memilih uang daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu kita lihat, ya ini kebenaran-kebenaran yang Bapak Ibu harus perhatikan baik. Manusia diciptakan hanya mampu punya satu tuan. Kebenaran kedua, bila punya dua tuan, secara alami akan memilih salah satu. Itu sebabnya Bapak Ibu kalau ada orang cinta uang, itu akan kesulitan untuk bergantung sama Tuhan. Ya, saya mau belak-belakan di sini Bapak Ibu. Orang yang suka sama uang, itu sudah pasti Bapak Ibu, itu akan kesulitan, sangat kesulitan bergantung pada Tuhan. Saya sudah sampaikan minggu lalu bahwa benar bahwa uang itu bisa mencukupkan kebutuhan dan kesenangan hidup. Tetapi Bapak Ibu, uang bukan sumber kehidupan. Ya, sumber kehidupan itu hanya Tuhan, bukan uang. Jadi kalau ada orang itu bersandar sama uang,
itu sudah pasti dia tidak sedang bersandar kepada Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ada orang ya, dia itu kita lihat bersandar sama uang, jadi apa-apa uang, apa-apa uang. Ya doa dikit-dikit mintanya uang. Kalau uang berkurang lalu rasa amannya juga berkurang. Saya mau beritahu Bapak Ibu, ya ini saya belak-belakan saja dengan tegas saya katakan, orang ini tidak sedang bersandar kepada Tuhan, tapi bersandar pada uang dan kemampuannya. Maaf ya Bapak Ibu, saya belak-belakan. Ya kita harus memilih, memutuskan kepada siapa kita bersandar, kepada Tuhan atau kepada uang. Nah, baik Bapak Ibu, kita lihat slide yang berikut. Di Lukas pasal 8, Bapak Ibu, ayat 4 sampai dengan ke-8, Bapak Ibu itu akan melihat soal perumpamaan tentang penabur. Ya, kita akan melihat ya dampak kekhawatiran dalam hati manusia. Nah, Bapak Ibu, di ayat yang kelima, jadi Lukas pasal 8 ayat 4 sampai 8 itu kisah perumpamaan tentang penabur. Jadi Tuhan Yesus itu sedang menceritakan sebuah perumpamaan tentang penabur. Nah, saya akan ajak Bapak Ibu untuk baca ayat yang kelimanya saja. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Nah, ini Tuhan Yesus itu mengatakan Bapak Ibu bahwa ada orang ya itu keluar untuk menaburkan benihnya. Lalu di ayat-ayat dari Lukas pasal 8 ayat 4 sampai 8, di situ dikatakan bahwa benihnya, Bapak Ibu, ada yang jatuh di pinggir jalan. Kemudian ada juga yang jatuh di semak duri. Ada yang jatuh di tanah berbatu-batu. Kemudian ada juga benih yang ditaburkan si penabur jatuh di tanah yang baik. Tanah yang baik itu maksudnya tanah yang subur. Nah, Bapak Ibu, saya mau sampaikan begini. Yang dimaksud Tuhan Yesus ini sebenarnya benih itu adalah firman. Ya, kemudian yang kalau Bapak Ibu lihat di layar itu ada pinggir jalan, semak duri, tanah berbatu-batu, tanah yang baik. Ini adalah keadaan hati manusia. Jadi hati manusia itu Bapak Ibu pada dasarnya itu ada 4 jenis. Ada hati manusia itu seperti tanah pinggir jalan. Kemudian ada orang hatinya itu seperti tanah, sebuah lahan yang ada semak durinya. Kemudian ada orang yang hatinya itu seperti tanah yang berbatu-batu. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ada orang yang hatinya itu memang baik Bapak Ibu, seperti tanah itu subur. Nah, orang seperti ini Bapak Ibu kalau ditaburi firman, maka firman itu dengan cepat ya, itu akan bertumbuh di dalam hati orang itu. Nah, sekarang saya mau ajak Bapak Ibu untuk memahami salah satu jenis hati manusia, yaitu yang ada semak duri, seperti tanah yang ada semak duri. Nah, sekarang Bapak Ibu perhatikan. Tuhan Yesus menjelaskan, jadi benih yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu, perhatikan baik, kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi maksudnya bagaimana Pak? Maksudnya begini, misalnya saya ya, hatinya itu seperti tanah yang ada semak duri. Misalnya ya, saya tidak beriman seperti itu Bapak Ibu ya. Saya berharap tanah saya hati saya adalah tanah yang baik. Nah, misalnya ini hati saya itu seperti tanah yang ada semak duri, lalu kemudian ditaburkan firman di dalam hati saya. Nah, firman ini akan terhimpit Bapak Ibu. Susah buat dia itu untuk kemudian itu berkembang. Ya, kalau misalnya benih Bapak Ibu tahu ya, benih kalau ditabur,
maka dia akan pasti akan berakar, kemudian akan keluar tunas, kemudian tunasnya itu akan makin lama makin bertumbuh, makin besar, akhirnya menjadi sebuah tanaman yang besar, menjadi pohon yang kemudian menghasilkan buah. Nah, firman itu juga begitu Bapak Ibu. Kalau ditanam, ditabur di dalam hati manusia, dan hati manusianya itu hati yang baik, tanah yang baik, ya gambarannya seperti tanah yang baik, maka firman itu akan berakar di dalam hati orang itu dan kemudian akan terus bertumbuh, berkembang di dalam kehidupan orang yang bersangkutan. Dan akhirnya firman itu akan menghasilkan buah dalam bentuk apa Bapak Ibu? Dalam bentuk tindakan, perbuatan, sikap, perkataan orang yang bersangkutan. Jadi boleh dikatakan yang diucapkan itu alkitabiah, perbuatannya juga sesuai firman, sikapnya juga sesuai firman. Orang yang seperti itu akan mudah untuk menjadi dewasa secara rohani. Ya, firman itu bertumbuh dengan baik di dalam kehidupan orang yang bersangkutan. Tapi Bapak Ibu, kalau ada orang hatinya itu seperti tanah yang ada semak durinya, firman itu akan terhimpit Bapak Ibu. Dia nggak akan bisa untuk bertumbuh dan berkembang di dalam kehidupan orang yang bersangkutan. Kalau hati saya seperti tanah yang ada semak durinya, firman itu akan terhimpit di dalam hati saya dan dia nggak bisa bertumbuh Bapak Ibu, dan tidak akan terlihat dalam kehidupan saya. Nah, orang seperti itu, saya misalnya dalam hal ini, itu perubahannya pasti akan lambat. Kenapa? Karena firman tidak bertumbuh di dalam dan tidak berakar di dalam diri saya. Kenapa? Ada semak duri. Nah, yang dimaksud semak duri di antaranya Bapak Ibu itu kekhawatiran dunia. Saya mau sampaikan begini Bapak Ibu, saya hubungkan dengan apa yang sudah saya sampaikan di awal. Kalau Bapak Ibu itu cenderung bergantung kepada uang, maka ketika uang itu berkurang dalam hidup kita, maka yang terjadi Bapak Ibu, kita akan dipenuhi kekhawatiran. Rasa aman kita itu pasti akan berkurang. Ciri orang yang cinta uang dan bersandar kepada uang, ketika jumlah uang berkurang, rasa amannya itu juga ikut berkurang. Saya ulangi lagi Bapak Ibu. Kalau ada orang bersandar kepada uang dan kemampuannya, maka ketika jumlah uang yang ada di tangan dia berkurang, maka rasa aman dari orang tersebut itu pasti juga akan berkurang. Jadi rasa aman orang yang bersandar pada uang itu tergantung pada apa? Tergantung pada jumlah uang yang dia miliki. Dan ketika uang berkurang, maka kekhawatiran orang ini itu akan semakin lama semakin kuat. Semakin menipis jumlah uangnya, maka orang itu kekhawatirannya akan semakin besar. Dan saya mau beritahu Bapak Ibu, orang seperti ini, perubahan hidupnya lambat. Kenapa? Karena benih firman yang ada di dalam hatinya itu dihimpit oleh kekhawatiran. Nah, kita ini sedang belajar dalam konteks uang. Ya. Saya tidak sedang bicara soal mamon secara keseluruhan. Kita fokus kepada soal uang. Jadi gini Bapak Ibu, orang yang model seperti ini itu pasti akan cenderung kerja keras cari uang. Orang seperti ini akan cenderung berusaha memperoleh uang lebih banyak. Semakin banyak, dia akan merasa semakin aman. Jadi apa yang saya sampaikan hari ini, Bapak Ibu, sore hari ini bisa jadi semacam tolok ukur. Yang jadi tuan di dalam hati Bapak Ibu siapa? Bapak Ibu bersandarnya kepada siapa nih? Kepada uang atau kepada Tuhan? Nah Bapak Ibu, saran saya Bapak Ibu,
cek ulang. Ya, koreksi diri. Kalau kita cenderung khawatir ketika jumlah uang berkurang dan kebutuhan memang masih banyak misalnya, dan kita makin hari makin khawatir, makin besar kekhawatiran kita sampai ke bawah stres misalnya, itu sudah pertanda kuat bahwa kita itu sedang bergantung kepada uang, bukan kepada Tuhan. Saya ingatkan sekali lagi Bapak Ibu, orang yang sedang bersandar kepada uang, di saat yang sama dia tidak sedang bersandar kepada Tuhan. Dan kalau dia berdoa, pasti dia akan berdoa selalu minta uang. Karena apa? Rasa amannya ada di jumlah uang di tangan dia. Nah, masalahnya konsekuensinya adalah kalau ini terus dipertahankan, ujung-ujungnya Bapak Ibu, perjalanan kita ke surga itu bisa terhalang. Dan bahkan kita bisa saja tidak masuk surga. Nah, tadi di awal ibadah, tadi Pak Yogi sempat curhat. Ya, ada gereja yang sedikit-sedikit ngomong duit, apalagi kalau gereja sedang ada proyek tertentu. Jemaat diingatkan terus tiap minggu. Sering diingatkan Bapak Ibu tentang soal memberi, tentang soal janji iman. Diingatkan terus. Bahkan saya mau beritahu ada gereja Bapak Ibu, saya nggak akan sebut nama gerejanya, bahkan ada sebuah gereja besar. Perhatikan perkataan saya. Bahkan ada sebuah gereja besar, itu kategorinya terlalu sering ngomong soal perpuluhan. Kenapa Bapak Ibu? Gereja ini Bapak Ibu, itu sebenarnya tanpa sadar, itu megangin, istilah saya begitu ya, megangi uangnya jemaat. Megangi persembahan jemaat. Mereka tidak, gereja itu tidak bersandar kepada Tuhan, tetapi pada jumlah persembahan yang diberikan oleh jemaat. Saya tidak sedang menjelekkan gereja tertentu, tapi terus terang Bapak Ibu, bahkan gereja besar, perhatikan baik, gereja besar, persembahan jemaatnya banyak, tapi masih saja khawatir akan kebutuhan proyek gereja. Jadi merasa perlu mengingatkan lagi, terus begitu. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa tahu bahwa yang namanya bersandar pada uang dan kemampuannya itu bukan hanya orang yang nggak punya duit atau sedikit duit. Bahkan orang yang punya banyak uang sekalipun Bapak Ibu, itu juga rentan terhadap apa? Bergantung kepada uang dan kemampuannya. Dan saya mau tegaskan Bapak Ibu, kalau kita membiarkan keadaan seperti ini atau seorang kaya membiarkan ketergantungannya pada uang terus-menerus, maka orang ini pasti gagal masuk surga. Dan orang miskin pun yang punya uang sedikit itu juga bisa gagal masuk surga kalau dia bersandar juga kepada uang. Mari kita perhatikan slide yang berikut. Di Pengkhotbah 5 ayat 9 Bapak Ibu perhatikan baik. Ini ada ayat tentang uang juga. Ya, Pengkhotbah 5 ayat 9. Siapa mencintai uang
tidak akan puas dengan uang. Perhatikan baik ya Bapak Ibu, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Pengkhotbah dengan tegas menyatakan bahwa siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Maksudnya apa Pak? Maksudnya begini Bapak Ibu. Orang yang mencintai uang itu sudah pasti tidak akan pernah puas dengan uang yang ada di tangan. Bahkan kalau uangnya bertambah banyak sekalipun. Orang yang mencintai uang itu demen banget Bapak Ibu. Kalau orang Betawi bilang demen banget kalau uangnya terus bertambah. Semakin banyak uang, dia makin senang. Rasa amannya makin besar. Dan Alkitab dengan jelas mengatakan orang yang mencintai uang itu tidak akan puas dengan uang. Jadi dia akan selalu kurang. Sekalipun uangnya banyak, dia akan selalu kurang dengan jumlah uang yang dia miliki. Itu sebabnya saya sampaikan minggu lalu, kita harus menceraikan uang. Kecintaan kita pada uang itu harus dikikis terus-menerus. Kalau tidak, Bapak Ibu, maaf Bapak Ibu, kita akan kesandung masuk surga. Kita akan terhalang untuk bisa masuk surga. Nah, Bapak Ibu, saya tidak akan perpanjang khotbah saya pada hari ini. Ya, tadi Bapak Ibu bisa lihat itu ada kata sia-sia. Ya, saya akan cerita tentang kekayaan Salomo nanti pada hari Rabu, Bapak Ibu. Ya, saya akan cerita tentang Salomo dan kekayaannya, dan juga di antaranya saya juga akan sampaikan soal arti kata sia-sia di dalam kitab Pengkhotbah. Hanya kebenaran yang saya mau sampaikan hari ini adalah jangan letakkan uang sebagai tuan di dalam hati kita. Dan sangat disarankan untuk mengikis kecintaan kita pada uang. Karena itu sangat berbahaya Bapak Ibu. Dan saya mau ingatkan sekali lagi bahwa berhala terakhir di akhir zaman ini itu tidak lain tidak bukan adalah uang. Itu saja yang saya sampaikan pada sore hari ini Bapak Ibu ya. Jadi jangan salah sangka bahwa orang yang cinta uang itu hanya orang miskin atau hanya orang kaya. Faktanya adalah setiap orang itu baik itu kaya atau miskin itu bisa saja cinta uang. Itu bukan soal kaya atau miskin Bapak Ibu. Dan kecintaan pada uang itu akan menyebabkan kita cenderung memburu uang terus menerus. Nah, saran saya Bapak Ibu, jangan menjadi pemburu uang. Ya, saya ulangi lagi, jangan menjadi pemburu uang. Tapi Bapak Ibu sangat disarankan, jadilah pemburu Tuhan. Pemburu Tuhan itu maksudnya Bapak Ibu ngejar cari Tuhan. Itu sebabnya kan ada ayat mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tetapi manusia itu cenderungnya apa Bapak Ibu? Cari yang ditambahkan. Nah ini karena saya ambil ayat ini, saya jelaskan sedikit Bapak Ibu. Ini perhatikan baik ya, ini sebuah prinsip Alkitab nih. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Jadi maksudnya kalau Bapak Ibu nih cari kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan kasih bonus. Bonusnya apa? Ya segala kebutuhan kita, segala hal yang menyenangkan hati kita itu bonus.
dikasih Tuhan. Nah, prinsip ini jangan dibalik, Bapak Ibu. Jangan pernah dibalik. Jadi kalau Bapak Ibu tanpa sadar itu hidupnya tidak sesuai dengan prinsip Alkitab ini, tapi terbalik itu apa? Lebih mencari tambahan lebih dulu. Jadi ayatnya kita balik, carilah dahulu tambahan, semua kebutuhan hidup, duit, gitu ya. Mencari dulu uang. Lalu tanpa sadar kita tambahin sendiri. Maksudnya gini, carilah dahulu uang, maka kerajaan Allah dan kebenarannya akan ditambahkan kepada Bapak Ibu mengerti maksud saya. Banyak orang itu kebalik, nyari duitnya nomor satu, kerajaan Allah belakangan. Dia pikir kalau dia udah dapat duit maka kerajaan Allah akan ditambahkan kepada dia. Itu tidak akan pernah terjadi. Jadi pada waktu Bapak Ibu lebih mencari uang lebih dulu, maka Bapak Ibu akan kehilangan kerajaan Allah beserta kebenarannya. Itu nggak bisa dibalik, Bapak Ibu. Dan maaf, ada beberapa gereja itu membalik kebenaran ayat ini. Prinsip ayat ini dibalik, ya sama seperti gereja yang tadi dicurhati oleh Pak Yogi. Tanpa sadar gereja ini lebih nyari apa? Duitnya jemaat. Jadi dikejar-kejar terus, Bapak Ibu, diingetin terus. Ya memang Bapak Ibu begini, jemaat memang harus dikasih tahu kebenaran tentang uang, termasuk di dalamnya perpuluhan. Betul. Tapi jangan kayak orang ditagihin melulu. Bapak Ibu mengerti maksud saya? Jadi Bapak Ibu, ini saya sih terus terang saja ya, saya tidak akan nagih-nagih Bapak Ibu. Yang saya lakukan adalah ngajar soal keuangan. Ya. Kalau Bapak Ibu mengerti dan melakukan apa yang saya sampaikan, soal terobosan keuangan, soal mendapatkan apa yang ditambahkan oleh Tuhan, itu sudah otomatis akan terjadi. Dan saya mau beritahu Bapak Ibu nggak perlu doa minta berkat sama Tuhan. Maksudnya gimana Pak? Ada orang kan dikit-dikit minta berkat, ada orang dikit-dikit minta berkat. Tapi sebenarnya sih dia konotasinya bukan berkat sebenarnya. Yang dia doakan sebenarnya minta uang. Jadi dalam pikirannya dia, hatinya dia, uang berkat sama dengan uang. Bapak Ibu ada yang bisa jelaskan sama saya berkat itu apa sih? Ada yang bisa jelaskan ke saya berkat itu apa coba? Saya sebenarnya pernah nyampaikan berkat itu apa? Berkat itu bukan uang loh, jangan salah. Jadi kalau misalnya kita kesaksian, waduh saya diberkati Tuhan dapat duit misalnya. Itu sebenarnya kurang tepat. Berkat itu tidak sama dengan uang. Memang betul. Ada saatnya kalau kita diberkati Tuhan, uang datang, betul. Tapi bukan uang itu berkat, salah loh. Berkat itu apa, Bapak Ibu? Nah, ini yang Bapak Ibu harus tahu. Berkat itu sebenarnya sesuatu dari Tuhan yang dikirimkan ke kita, ya, sesuatu dari sorga, dari Tuhan, yang keluar dari sorga, datang kepada kita, yang akan menyebabkan Bapak Ibu mengalami keberhasilan. Dan keberhasilannya itu bukan sekedar keberhasilan, tapi keberhasilan yang bisa berlipat ganda. Itu sesuatu dari surga, sifatnya rohani. Jadi belum tentu kalau Bapak Ibu diberkati kemudian dapat duit. Jangan salah loh. Jadi uang itu gimana Pak datangnya kalau dihubungkan dengan berkat? Berkat datang, pekerjaan tangan kita berhasil. Nah, setelah berhasil baru datang uang. Betul ya? Ini kalau secara sederhana begitu tuh. Jadi jangan dibalik. Jangan salah ngerti.
dapat berkat bukan berarti dapat uang. Lalu kita berpikir, uang saya kok sedikit, Pak. Berarti saya tidak diberkati Tuhan dong. Itu salah, Bapak Ibu. Jangan pernah menilai orang itu diberkati gara-gara duitnya banyak. Jangan salah loh. Kita jangan salah persepsi. Ada orang pemasukannya tidak banyak, tapi dia orang yang diberkati. Wow, bisa Pak? Iya. Saya ini loh Bapak Ibu, kripto lagi anjlok, apa terus saya nggak diberkati? Halo? Hah? Ayo, gimana Masih coba? diberkati. Hmm? Masih diberkati. Iya. Lo bukan soal, Kesehatan. iya masa kripto anjlok lalu saya dinilai tidak diberkati? Diberkati kulkas. Jadi mesti paham Bapak Ibu, persepsi kita tentang berkat itu kadang-kadang sering keliru. Kita pikir itu uang, lalu kita kesaksian, wah saya diberkati Tuhan, saya dapat duit. Nah orang yang nggak dapat duit lalu kita kira nggak diberkati, itu salah besar. Ini terakhir saya mau tutup begini, ini penglihatan saya. Suatu hari Bapak Ibu, saya ngelihat, ya dapat penglihatan ini. Saya ngelihat tentang seorang hamba Tuhan. Dan orang itu saya kenal baik, bahkan satu gereja dengan saya. Dalam penglihatan saya itu, saya ngelihat si hamba Tuhan ini lagi cari-cari sesuatu di sebuah ruangan. Ruangannya lumayan besar. Dia sedang nyari-nyari sesuatu, bahkan dia lihat ke bawah begini, kayak orang nyari. Bapak Ibu mungkin pernah tahu ada orang nyari duit di jalan gitu ya, matanya ke bawah gini. Itu kayak begitu Bapak Ibu, seluruh ruangan dijelajahi oleh dia dengan pandangan mata ke bawah. Kemana ya dia cari-cari seperti itu. Nah terus dalam penglihatan itu saya tahu Tuhan Yesus di sebelah saya. Lalu saya tanya sama Tuhan Yesus, Tuhan ini orang ngapain, cari apa dia? Lalu Tuhan jelasin, dia cari berkat. Lalu Tuhan bilang, masalahnya dia cari di ruangan yang salah. Nyarinya itu di ruangan yang salah. Sebenarnya yang dia cari, ini penjelasan Tuhan Yesus ya, itu ada di ruangan sebelah. Ini sekali lagi penglihatan Bapak Ibu ya, penglihatan ini sebuah gambaran. Jadi masalahnya yang dia cari itu ada di ruangan sebelah. Orang ini, maaf ya, hamba Tuhan, ngerti firman, sekolah Alkitab. Orang ini mencari di ruangan yang salah. Satu, ini masalah si hamba Tuhan ini ada dua Bapak Ibu. Pertama, mencari di ruangan yang salah. Yang kedua, Tuhan bilang, masalahnya dia nggak punya kunci untuk ruangan sebelah. Bapak Ibu mengerti maksud saya? Udah nyari di ruangan yang salah, ruangan yang sebenarnya ada di sebelah, yang dia cari ada di ruangan sebelah, tapi ruangan itu terkunci dan dia nggak punya kuncinya. Nah lalu Tuhan Yesus sampaikan begini sama saya, banyak orang modelnya kayak hamba Tuhan ini, cari di tempat yang salah. Udah gitu kuncinya nggak punya untuk ruangan yang sebenar. Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu pernah sampaikan sama saya begini, saya nggak bermaksud sombong. Tuhan ini bilang gini sama saya, nah kamu itu punya kunci-kuncinya, gunakan kuncinya. Kalau kamu ingin mendapatkan sesuatu dari aku, gunakan kuncinya.
Kamu sudah punya kunci-kuncinya. Gunakan, nak. Tugas hamba Tuhan itu ngasih tahu kunci-kuncinya. Supaya anak-anak Tuhan bisa beroleh apa yang disediakan oleh Tuhan. Bayangkan, kalau hamba Tuhannya aja kagak ngerti kunci-kuncinya. Jadi begini Bapak Ibu, sebagai kesimpulan nih, sehubungan dengan gereja, saya mau beritahu. Tidak semua gereja itu bisa mengalirkan kebenaran tentang prinsip kerajaan Allah yang berhubungan dengan hal keuangan. Kan saya pernah sampaikan, gereja di mana engkau beribadah, tertanam, itu akan menentukan keadaanmu. Kalimat itu sampai sekarang saya nggak bisa lupa, Bapak Ibu. Tuhan yang sampaikan ke saya. Gereja di mana engkau berada, kalau istilah sekarang tertanam, itu akan menentukan keadaan. Jadi pastikan Bapak Ibu berada di tempat yang benar, yang tepat, yang Tuhan kehendaki. Jadi gereja kalau tidak bisa mengalirkan terobosan keuangan, maka yang terjadi jemaatnya tidak akan mengalami terobosan keuangan. Gereja yang tidak bisa mengalirkan terobosan dalam hal bisnis, maka jemaat-jemaatnya, para pebisnis-pebisnis yang ada di gereja tersebut tidak akan mengalami terobosan. Jadi saya berharap kebenaran hari ini yang saya sampaikan membuka mata rohani, mata pengertian Bapak Ibu sekalian, dan saya percaya ya kita terberkati dan akan mengalami terobosan. Baik Bapak Ibu, itu saja yang saya sampaikan. Mari kita berdoa.